Halo, kembali lagi bersama saya Luka Gentes Tepu. Saya dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Saya Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Stambu 2023. Skala rumahan lah masih. Ya. Saya asli Kota Medan, tinggalnya tepatnya di Mabar. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk menanyakan Iya. beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan, Iya. apa rencana Bapak untuk mengelola ternak ayam yang Bapak lakukan di belakang rumah Bapak? Oke. Sekian, Pak. Ya. Saat ini saya punya peternakan ayam, di mana saya saat ini beternak masih skala rumahan, di mana saya beternak itu tujuannya memiliki induk sendiri, penetasan sendiri, pembesaran sendiri, sama jual telur tetas gitu. Dalam pengelolaan ternak Bapak ini, Bapak lebih terfokus ke arah mananya? Apakah daging atau telur? Ya. Oke, untuk saat ini saya fokusnya lebih ke telur tetas saat ini. Telur tetas yang saya jual itu adalah telur yang fertil. Gitu. Jadi untuk menunjang agar telur itu lebih Oke. maksimal kualitasnya, apa yang Bapak lakukan? Ya, kita yang peternak rumahan ini biasanya untuk meningkatkan ya atau menunjang ya produksi dari indukan kita ya. Biasanya kita dengan pemberian vitamin, pemberian contohnya kayak jamu-jamuan. Nah, saya kan lebih jual ke ayam lebih ke fokus ke jual telur fertil. Jadi saya manajemen indukan saya itu saya pastinya menjaga kebersihan kebersihan kandang ayam. Saya sering penyemprotan rutin, paling tidak seminggu sekali untuk penyemprotan, pengasapan juga. Selain itu saya kasih vaksin juga. Vaksin itu untuk indukan saya rutin per 3 bulan sekali. Paling kalau di cuaca-cuaca tertentu kayak cuaca pancaroba itu kan kadang kan banyak nih virus atau penyakit, paling tidak 2 bulan sekali saya suntik vaksin. Vaksin itu untuk indukan biasanya yang paling tidak itu NDIBAI. Nah, untuk meningkatkan tingkat produksi telur, saya biasa pengaplikasiannya seperti vitamin itu contohnya kayak vitamin X stimulan buat indukan. Nah, itu meningkatkan fertilitas dan daya tahan tubuh ayam indukan lah, lebih khusus ke indukan lah. Baru aplikasiin jamu itu nggak rutin, paling ya 2 minggu sekali lah paling tidak kan. Kalau kita kan ibarat kita aja manusia minum jamu aja sehat ya kan, Ya, betul, Pak. apalagi hewan lah gitu bahasanya. Jadi untuk meningkatkan produksinya itulah yang saya lakukan di kantor. Menurut saya, apa yang telah Pak Ridwan lakukan dan rencanakan sudah cukup baik, dikarenakan Pak Ridwan sudah memiliki bibit yang unggul, yaitu ayam KUB generasi kedua. Yang seperti yang kita ketahui, ayam KUB adalah ayam kampung unggul yang dikembangkan oleh anak bangsa kita sendiri. Dan kedua, untuk perawatan yang dilakukan Pak Ridwan, menurut saya sudah cukup baik untuk tingkat ternak ayam kampung rumahan. Dan yang ketiga, untuk pakan yang diberikan Pak Ridwan sudah baik, karena pakan yang diberikan Pak Ridwan adalah pakan pabrikan. Namun alangkah baiknya Pak Ridwan memberikan pakan alternatif lain seperti jagung atau magon untuk mengkompres modal yang dibutuhkan Pak Ridwan dalam pemberian pakan ayamnya. Dan yang keempat, untuk obat-obatan yang diberikan Pak Ridwan menurut saya sudah cukup baik, dikarenakan Pak Ridwan memberikan vitamin-vitamin kepada ayamnya, juga jamu-jamuan untuk mendukung kesehatan ayam dan meningkatkan kualitas telur yang ayam miliki. Begitu juga dengan vaksin yang Pak Ridwan lakukan 3 bulan sekali. Bahkan Pak Ridwan melakukan vaksin 2 bulan sekali kalau cuaca lagi tidak mendukung.
Dan untuk pemasaran yang Pak Ridwan lakukan, seperti yang kita ketahui, Pak Ridwan berfokus kepada pemasaran telur fertil. Nah, menurut saya Pak Ridwan sebaiknya tidak hanya berfokus kepada pemasaran telur fertil saja, namun berfokus juga kepada pemasaran bibit ayam KUB-nya dan pembesaran ayamnya. Nah, dengan itu Pak Ridwan bisa mendapatkan untung yang lebih besar dan dapat mengumpulkan modal yang lebih banyak untuk membangun usahanya menjadi lebih besar kembali. Oke, baik, sekarang kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Jadi setelah penjelasan dari Bapak, kira-kira berapa orang jumlah karyawan yang Bapak pekerjakan di peternakan Bapak ini? Kalau untuk pekerja saya sih cuma satu, karena saya masih skala kecil lah ibaratnya. Nah, di bidang staffing ini menurut saya keputusan Pak Ridwan untuk memilih satu staf pekerja sudah sangat baik, dikarenakan jumlah ternak yang Pak Ridwan miliki juga hanya berkisar puluhan ekor saja. Dan kalau hanya satu orang pekerja, Pak Ridwan bisa mengumpulkan modal yang lebih banyak, karena Pak Ridwan hanya memerlukan modal sedikit untuk menggaji pekerjanya. Jadi keputusan Pak Ridwan untuk staffingnya sudah bagus. Untuk karyawan Bapak itu apa yang Bapak tekankan, apa yang Bapak ajukan untuk dia Tugasnya lah gitu ya. gitu Oke. Pak. Untuk anggota saya saat ini paling lebih ke ini ya, ke pemberian pakan, apa namanya, bantu-bantu ibaratnya bersihin wadah pakannya, minumnya, sama inilah paling bantu-bantu kutipin telur juga. Karena kan saya kan induk ya, model kandang itu nggak pakai petarangan ya. Entah kenapa induk ayam di kandang saya ini paling senang mungkin bertelurnya ngasal bahasanya. Jadi paling itu saya tugaskan ibaratnya kutipin setiap paling tidak ada jam-jamnya lah Ya. yang saya suruh kutipin. Nah, untuk pekerjaannya menurut saya Pak Ridwan harus memberikan peraturan-peraturan khusus agar tidak hanya menyuruh pekerjanya untuk melakukan suatu pekerjaan saja, namun dengan memberikan peraturan-peraturan khusus, pekerjanya dapat lebih mandiri. Jadi Pak Ridwan tidak perlu menyuruh-nyuruh pekerjanya untuk melakukan sesuatu setiap harinya. Untuk pengawasan Bapak di kandang Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk pengawasannya lebih lanjut? Pengawasannya sih ya paling ini aja ya, pantau-pantau aja lah paling ya, ibaratnya apa yang dikerjain oleh anggota saya gitu kan. Paling pengarahan-pengarahan bagaimana ibaratnya apa namanya, misalnya ada ayam yang lagi mungkin sakit atau gimana, saya paling ngawasin gimana dia menanganinnya gitu, pengobatannya gimana gitu. Paling itu aja pengawasannya, karena memang saya tinggalnya nggak jauh dari sini lah, paling gitu aja. Untuk pengawasan Pak Ridwan menurut saya sudah bagus, karena Pak Ridwan langsung turun tangan untuk mengecek bagaimana kondisi ternaknya. Begitu juga dengan untuk mengawasi karyawannya agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan usaha ternak Pak Ridwan tersebut. Jadi setelah banyak yang Bapak jelaskan, kira-kira masalah terbesar di usaha ternak Bapak ini apa, Pak? Kalau usaha ya paling kayak peternakan ya, kita tahulah lebih ke pakan ya. Karena kan kita tahu kan sekarang kan harga pakan ini kan nggak pernah kita dengar ini ibaratnya turun, selalu aja naik ya. Apalagi yang saya terapkan ini kan di kandang ini kan pakan pabrikan, pakan ibaratnya apa namanya, saya kan satu pakan itu aja yang saya aplikasiin. Jadi saya pakai pakan pabrik, selamanya saya pakai pakan pabrik. Nah, sementara kan harga pakan ini kan melambung. Nah, untuk permasalahan yang Pak Ridwan alami yaitu tingginya harga pakan, menurut saya Pak Ridwan harus menggunakan pakan-pakan alternatif seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, namun Pak Ridwan juga bisa
bekerja sama dengan orang yang mampu menciptakan sebuah pakan yang memiliki harga yang lebih ekonomis namun kualitas sama dengan pakan pabrikan. Dengan itu Pak Ridwan bisa mendapatkan kualitas pakan yang baik namun harganya lebih ekonomis. Jadi Pak Ridwan bisa mengumpulkan modal yang lebih banyak untuk kedepannya. Oke, sekarang kita sudah berada di kandangnya langsung. Jadi ini jenis ayamnya apa, Pak? Di kandang saya ini lebih ke ini sih ya, ayam, kalau adik-adik tahu ini namanya ayam KUB, Kampung Unggul Balikna. Nah, itu ayam lokal kita nih, ayam hasil penelitian dari anak-anak inilah, anak-anak bangsa lah ini bahasanya. Terima kasih untuk Pak Ridwan telah menjelaskan bagaimana manajemen kandang yang Bapak punya, mulai dari perencanaannya sampai ke staffingnya, dan telah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi dengan kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Setelah ini kami izin pamit undur diri, Pak. Ya, terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah menyempatkan lah datang ke kandang saya. Ya, paling inilah masukan-masukan buat kawan-kawan lah yang paling tadi mengenai keluhan-keluhan kita lah. Nah, kalau bisa kawan-kawan nih rajin lah, ibaratnya kunjungin kita ya kan, ibaratnya Bang, ini ada nih formula, mau coba enggak gitu kan. Ya kan kita kan sebagai peternak kan pengennya kan menekan biaya itu kan, menekan pengeluaran di kandang. Nah, paling ya itulah, berharapnya sih kawan-kawan semua maulah gitu, merangkul kita para peternak, itulah paling gitu. Itu aja lah paling. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah datang. Kalau ada pun penyambutan saya yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan, paling saya minta maaf. Sip. Oke, makasih banyak. Makasih banyak. Sip. Sekian video wawancara dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna ke depannya bagi teman-teman sekalian. Dan apabila ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Lugo Gentas Tepu pamit undur diri. See you.